Hai hai hai, ketemu lagi bersama saya Junina. Hari ini kita mau review drama apa ya? Jadi kemarin sekitar 2 minggu yang lalu aku baru nyelesain satu Chinese drama dan aku gagal move on sih sampai sekarang. Judulnya itu Unforgettable Love. Unforgettable Love ini tayang perdananya itu tanggal 10 Juli dan berakhir pada tanggal 2 Agustus. Jadi sudah sekitar 2 minggu lalu drama ini berakhir. 2 Agustus itu berakhir siarannya ya. Berarti belum ada subtitlenya sama sekali. Tapi kalau yang untuk kalian yang ada label MGTV atau IG VIP, kalian bisa nonton subtitlenya itu full semua. Kan jumlah episodenya itu ada 24. Kalian bisa nonton selesai full 24 episode tanggal 7 Agustus itu kemarin ya, berarti 1 minggu yang lalu. Jadi kok untuk yang non member VIP itu gimana kak? Yang non member VIP itu malam ini tayang subtitle episode 21 sampai 22 dan besoknya itu episode terakhir 23 sampai 24. Jadi kenapa aku mau review drama ini? Menurut aku drama ini tuh gak bisa loh aku kok gak review ke kalian karena ini memang bagus banget dan aku sampai sekarang aja pun masih belum bisa move on dari drama ini. Jadi sebenarnya Unforgettable Love itu ceritanya tentang apa sih kak? Jadi Unforgettable Love ini salah satu Chinese drama yang merupakan adaptasi dari manga yang judulnya itu CEO Sudden Proposal. CEO Sudden Proposal. Ceritanya itu tentang hubungan antara seorang CEO teknologi yang terkenal dari perusahaan namanya He Xiaoyan dengan seorang psikolog anak yang namanya Dr. Qin Ye. Jadi awal mula hubungan mereka itu terjadi karena si CEO He ini atau He Xiaoyan ini punya seorang anak yang namanya He Weifei atau dipanggil sebagai Xiao Pao. Jadi si Xiao Pao ini mempunyai kondisi yang dibilang khusus atau unik daripada anak-anak lainnya, anak-anak seumuran dia. Dia itu kayak mengalami gangguan mental karena dia mengalami trauma masa lalu. Jadi dia tidak ingin bicara dengan siapapun, dia tidak ingin orang mendekatinya. Kenapa bisa begitu? Jadi ceritanya tuh seperti ini. Si Xiao Pao ini sebenarnya bukan anak kandung dari CEO He atau He Xiaoyan, tapi dia itu adalah anak dari abang laki-lakinya He Xiaoyan. Jadi si abang dan kakak ipar dari He Xiaoyan ini meninggal karena ada kecelakaan pada masa lalu, dan di sana itu tepat pada ulang tahunnya si Xiao Pao. Si Xiao Pao itu ada pada kejadian kecelakaan ketika mama dan papanya itu meninggal. Jadi karena kejadian itu si Xiao Pao akhirnya dia jadi tidak ingin berbicara dengan siapapun, bahkan untuk orang mendekatinya aja dia tidak mau. Nah, uniknya di sini itu si Xiao Pao ini pertemuan pertamanya dengan si Dr. Qin Ye, dia tuh merasa suatu kedekatan yang sangat harmonis dengan si Qin Ye. Jadi si Xiao Pao ini dia tuh first impressionnya dengan Dr. Qin ini dia langsung kena banget gitu. Dia ingin si Dr. Qin ini menjadi mamanya. Jadi si Xiao Pao ini termasuk anak yang dengan IQ atau intelektual yang tinggi ya. Dan jadi si Xiao Pao ini bilang ke CEO He
kalau dia ingin si Dr. Jin menjadi mamanya. Jadi cerita kali cerita akhirnya si CEO He atau He Xiaoyan menuruti permintaan si Xiaopao, dan dia ingin membuat kontrak pernikahan dengan si Dr. Jin, dan otomatis langsung digampar lah sama si Dr. Jin kan. Baru beberapa kali pertemuan sudah diajak menikah, kontrak dong sama si CEO ini. Jadi kalau kalian kalau diajak kayak gitu kan pasti merasanya ini orang gila ya, baru pertama kali kok langsung kayak gitu, kayak seolah-olah kayak gak menghargai cewek banget gitu kan. Tapi usaha kali usaha akhirnya si Dr. Jin ini menerima pernikahan kontrak ini demi kebaikan si Xiaopao, demi kebaikan Xiaopao, supaya Xiaopao bisa pulih seperti anak-anak seumuran dia pada umumnya. Jadi cerita ini juga dilengkapi dengan karakter-karakter pendukung, seperti ada si senior Ning Fang, dan ada si cewek dari perusahaan Lin dan namanya Lin Wei. Dia itu jadi dua karakter ini yang bakalan ngepush dua karakter utama ini, si Dr. Jin dengan si CEO He, bahwasanya mereka itu saling mencintai. Kalau gak ada yang ngepush itu kayaknya mereka itu kayak masih saling gengsi satu sama lain gitu. Terus ada karakter yang Rowe sama Wunku sebagai teman dari si Dr. Jin dan si CEO He. Dan itu cerita ini juga drama ini juga menurut aku ceritanya cukup ringan, family banget. Terus kalian juga pasti kalau pertama kali nonton pasti pengen lanjut terus, itu menurut aku ya. Tapi kurasa setelah aku baca komen-komennya, semua orang juga merasakan hal yang sama. Jadi aku pengen kalian juga merasakan hal yang sama juga. Yang aku suka dari cerita drama ini, chemistry dari para aktris dan aktor ciliknya itu loh. Si Dr. Jin, si Yoo He, sama si Xiaopao, chemistry-nya tuh dapat banget. Mereka tuh kalau kalian nengok mereka itu udah kayak real family. Chemistry mereka dapat banget sih. Apalagi kalau kalian lihat behind the scenes-nya aja mereka tuh akrab banget, dimana pas di filmnya gitu, lucu, menghibur, baperan, pokoknya top marko top sih. Cuma kalau untuk alur ceritanya, untuk bagian endingnya aku kurang suka ya. Kenapa? Karena di bagian episode 23 sampai 24, menurut aku terkesannya dia tuh seperti agak dipaksakan supaya dia bisa cepat ending gitu. Karena kalau di manga aslinya sendiri itu si plot twistnya itu lebih banyak. Plot twistnya kayak mana? Plot twist dari kecelakaan masa lalu, di mana si Dr. Jin terlibat dalam kasus kecelakaan si Xiaopao dan keluarganya. Itu sebenarnya lebih dapat sih seharusnya. Sebenarnya drama ini kalau dia mengikuti manga atau novelnya itu bisa panjang sih. Apakah ini ada tanda-tanda ada season kedua? Ya aku berharap sih ada season kedua ya. Soalnya kalau dari novelnya aja aku baca di komen tuh sampai Xiaopao tuh
punya dewasa dan menikah gitu. Kan kayaknya lucu ya kalau sampai ada kayak gitu. Cuma aku mengharapkan sih ada season keduanya. Soalnya kalau menurut aku 23 sampai 24-nya sih masih kurang dapat ya plot twistnya itu. Agak terkesan lebih dipaksakan supaya dia cepat ending karena kecelakaan akibat dari kecelakaan si mobil yang dikendarai He Xiaoyan dan papa mamanya Xiao Pao tuh tidak dijelaskan secara detail. Terus pas penangkapannya si Dr. Chin juga tidak dijelaskan secara detail kenapa cara si He Xiaoyan menyelamatkan si Dr. Chin tuh kayak gimana gitu kan. Itu masih kurang dapat plot twistnya sih, untuk plot twist alurnya ya. Kalau untuk chemistry manis asam manis dari kisah cinta mereka, chemistry mereka itu sih udah dapat banget sih. Buktinya sampai sekarang aja aku belum bisa move on. Aku sampai sekarang, padahal aku tanggal 2 bulan Agustus itu udah selesai nonton ya tanpa subtitle. Kalau kalian mau nonton tanpa subtitle tuh di aplikasi Duboku atau MJTV, karena drama ini tuh siaran dari MGTV tapi khusus untuk yang VIP ya. Jadi selesai tayangnya tuh tanggal 2 Agustus. Jadi begitu tanggal 2 Agustus tuh aku udah selesai nonton sih sebenarnya, cuma kan belum ada subtitle. Jadi tanggal 7 bulan Agustusnya itu aku kan punya member VIP CIGE. Aku nonton ulang dengan ada subtitle. Jadi kalau khusus kalian yang non member, hari ini sama besok itu tayang 4 episode dan bisa kalian nonton dengan subtitle full sehingga kalian bisa paham maksud dari ceritanya dan kenapa aku bisa bilang kayak gitu, kenapa aku bisa agak kecewa dengan 2 episode terakhirnya. Terus yang dari drama ini, oh iya, dari drama ini dua aktor utamanya si He Xiaoyan sama si Dr. Chin juga ada mengisi soundtracknya loh. Soundtracknya lumayan easy listening, enak didengar, dan lumayan addicted. Addicted tuh maksudnya kayak sering terngiang-ngiang di kepala kita. Si judulnya tuh Sunny Date yang dinyanyikan oleh Hu Yishuan. Hu Yishuan itu adalah nama pemeran asli dari si Dr. Chin dan He Xiaoyan yang judulnya Obviously Like You itu yang dinyanyikan oleh Miles Wei atau Wei Zheming. Itu nama pemeran asli dari karakter He Xiaoyan. Kalau untuk dramanya sendiri alurnya, pertama aku tadi bilang alurnya itu untuk 2 episode terakhirnya menurut aku plot twistnya itu kurang dapat. Kalau dia bisa buat kayak manga atau novelnya mungkin akan lebih bagus. Terus kalau untuk ini aku cerita minusnya dulu ya. Kalau untuk karakternya sebenarnya untuk si Dr. Chin agak berbeda ya dengan manga atau novelnya. Kenapa kayak gitu aku bilang dia berbedanya sedikit aja sih. Kalau di manga itu dia lebih ada kelihatan karakter dokternya, entah menurut aku aja atau kayak mana ya. Soalnya kalau Dr. Chin di drama ini mungkin dari kostumnya itu agak kurang sesuai sih kalau menurut aku untuk sebagai seorang dokter, karena dia tuh masa ke rumah sakit pakai sweater atau apa gitu kan, kayaknya kurang sesuai. Kalau di manganya itu kan dia
digambarkan dengan dia pakai pakai rok sepan atau apa gitu kan, itu lebih nampak sih dia tuh profesi dokternya gitu. Tapi mungkin karakternya karakter si Dokter Jin yang diperankan oleh Hu Yiswan di sini dibuat agak berbeda karena mungkin dia ingin buat karakter ini lebih ceria, lebih lebih dekat ke anak-anak. Bisa jadi sih ya, but it's okay, cuma kostumnya aja yang aku agak kurang suka untuk ketika dia mau pergi bekerja gitu. Terus mungkin minusnya cuma itu ya. Untuk positifnya sih ceritanya itu romantis banget, pasti buat kalian baperan banget. Terus apalagi chemistry si He Xiaoyan dengan si Dr. Jin atau Hu Yiswan dengan si Mas Wei Zheming ini akrab banget sih kalau menurut aku. Terus mereka juga dengan si anak kecilnya ini Xiao Pao atau nama pemeran aslinya Sun Shizhen, San Shizhen atau Sun Shizhen nggak tahu juga, atau Lennon, entah Lennon apa lah nama anak kecil ini. Lucu banget sih anak kecilnya nih, aslinya nih anak kecilnya tuh cerewet banget loh, bawel banget. Kok kalian nengok di Instagram hashtag unforgettable love, kalian lihat behind the scenes-nya. Atau si MGTV juga kurasa mungkin gagal move on juga, dia ada post di YouTube behind the scenes mereka. Aslinya anak kecilnya ini cerewet banget, lucu banget. Cuma di film ini dia diperankan agak diam ya, karena mungkin sesuai dengan karakternya juga. Pokoknya mereka tuh chemistry-nya top marko top sih. Terus untuk karakter lainnya sebenarnya cukup mendukung karakter utamanya. Padahal sebenarnya ada beberapa karakter yang di manga itu sebenarnya karakternya tuh jahat. Contohnya kayak Yang Rowe. Yang Rowe itu aku baca di manganya tuh sebenarnya dia tuh ujung-ujungnya jahat. Kenapa dia bisa jahat? Karena dia tuh cemburu dengan dengan kehidupannya si Dr. Jin. Dia bisa mendapatkan CEO, bisa pokoknya gitulah, dia bisa mendapatkan CEO yang kaya, pacar yang kaya, suami yang kaya gitu. Jadi terakhir dia jadi jahat gitu. Itu sih yang aku baca ya di manganya. Kok kalian ingin baca manganya, nanti aku taruh linknya di bawah. Tapi kalau manganya kemarin aku baca kayaknya masih ada gantung sih. Kayaknya masih ada belum berlanjut. Di manganya itu Dr. Jin Ye itu hamil anaknya He Xiaoyan di episode terakhirnya. Jadi apa mungkin nggak sih kok ada tanda-tanda bakalan ada season kedua dari Unforgettable Love? Mungkin ya, mungkin mereka semoga mereka mempertimbangkan dari begitu banyaknya fans di luar sana yang jatuh cinta sama acting mereka. Terus semoga si direktornya bisa rating filmnya itu makin tinggi. Si direktornya juga bisa mempertimbangkan, oh ini dari sisi manganya, dari sisi novelnya bisa lagi nih kita buat untuk season keduanya. Semoga bisa begitu ya. Ayo dukung. Terus dari segi musiknya, soundtracknya aku enjoy banget. Buktinya aku juga sering dengar lagunya. Terus ya begitulah untuk review kali ini. Kok menurut aku si Hu Yiswan ini dia imut-imut ya, imut-imut cantik. Dia tuh tahun kelahirannya 1995, beda 5 atau 6 tahun dengan si He Xiaoyan atau si Mas Wei atau Wei Zheming aslinya ya, di kehidupan aslinya.
Dan mereka tuh ada drama baru, masing-masing ada drama baru. Si drama Hu Yiswan juga baru tayang, belum ending. Judulnya A River Runs Through It. Aku juga belum nonton sih, tapi rencananya kayaknya aku pengen nonton sih. Soalnya si Hu Yiswan ini, menurut aku dia tuh salah satu aktris yang chemistry-nya dengan siapapun bisa sih, cocok, bisa klop gitu, ratu chemistry mungkin ya. Kok dari si Mas Wei, dia juga ada main drama baru, judulnya Meet Me in Your Song, tapi belum tayang. Tapi aku kurang suka dia tuh kok main drama kolosal, entah kenapa sih. Aku lebih suka dia tuh main drama kayak gini, kayaknya penampilannya tuh lebih cool. Aku jatuh cinta banget sih sama dia, jadi ngefans banget. Padahal waktu dia pertama main drama Perfect and Casual, aku belum sejatuh cinta ini sih. Kayaknya wibawanya itu memang cocok sebagai CEO He ini. Jadi aku patut acungin jempol sih. Dan aku berharap di interview mereka itu bisa di subtitle. Soalnya aku juga penasaran banget, mereka itu di luar sama interview tuh ngobrol apa aja sih gitu. Semoga ada subtitlenya. Terus ya begitulah, cukup sampai di sini review drama Unforgettable Love. Aku rekomendasi kalian untuk nonton. Mungkin kalau aku bisa kasih nilai untuk ceritanya aku kasih nilai 8,5 karena seperti yang tadi aku bilang, 2 episode terakhirnya aku agak kecewa. Terus untuk chemistry-nya sih, kalau bisa kasih lebih dari 10, aku kasih 10 dari 10 lah. Pokoknya chemistry mereka tuh dapat banget. Terus untuk soundtracknya aku kasih nilai 9 karena itu enak banget didengar lagunya. Si lagu cewek dia ceria banget, cocok untuk tema film mereka gitu loh. Terus lagu si cowok tuh kena banget sih di hati kok kalian nonton, kok kalian dengerin lagunya itu. Apalagi kok ada scene pas dia sama si ceweknya, aduh baperan banget sih. Aku aja sampai sekarang pengen nonton ulang, sering nge-scroll sosial media. Kira-kira ada updatean terbaru lagi gak sih tentang mereka gitu. Komen di bawah ya kok kalian ada yang merasakan seperti aku, segila aku yang belum bisa move on dari drama ini, atau kalian yang belum nonton, pokoknya wajib kalian nonton. Drama ini fix buat kalian tuh gagal move on. Oke, sampai jumpa.